Cerita kembali ke novel. Si bocah bercerita bahwa Kaisar mempunyai 2 jenderal favorit. Yang satu bernama Redmane dan satunya lagi Jiutan. Mereka ini saudara angkat. Dalam waktu yang lama, Kaisar tidak ada di istana. Redmane mengatur semua masalah-masalah penting yang ada di sana. Menurut rumornya, si Kaisar telah mati dibunuh oleh Redmane. Jiutan dan pasukan datang untuk menemui Kaisar. Namun Redmane malah menyuruh Jiutan untuk pulang. Perselisihan pun terjadi. Mereka berdua berperang, sayangnya Jiutan dan klannya dibabat habis oleh Redmane. Redmane benci dengan rakyat yang pro dengan Jiutan. Maka dari itu, Redmane merubah 18 distrik di kota ini untuk saling berperang. Beberapa tahun lalu, kedua orang tua si bocah pergi mencari makan melewatkan jam malam. Dan sampai sekarang, mereka tidak pernah kembali. Si bocah ini memiliki sebuah lukisan karya ayahnya yang dimana lukisan seperti ini sangat berharga di kota ini. Hari pun mulai terang. Para pasukan Redmane kembali menjarah kota. Mereka mencari lukisan yang ada dan berniat akan membunuh Kong Wen dan si bocah. Lalu si baju jirah yang dipakai Kong Wen terbangun dari tidurnya. Scene kembali ke masa sekarang. Guan menemui Kong Wen di atap sebuah gedung. Kong Wen tidak tahu kalau kemarin yang melempari dirinya dengan batu adalah Guan. Sebenarnya Kong Wen sudah putus asa untuk menjalani hidup ini. Terkadang ia berpikir jika mengakhiri hidupnya semuanya akan lebih baik. Guan mempunyai kesempatan untuk membunuh Kong Wen. Namun ia terkejut saat Kong Wen memberitahukan bahwa dirinya telah memasukkan Guan dalam cerita novelnya. Dan karakternya ialah si prajurit merah yang mengejar-ngejar Kong Wen dan si bocah. Kong Wen heran kenapa luka yang ada di kepala Guan sama persis dengan luka yang dibuat oleh Kong Wen di kepala si prajurit merah. Dalam ceritanya, si prajurit merah itu tidak mengejar Kong Wen, tapi ia terpancing oleh suara seruling yang dimainkan oleh Juji. Guan tambah terkejut ketika mendengar nama karakter anak perempuan di dalam novel itu ialah Juji. Guan mulai percaya dengan apa yang dialami Limu. Guan bertanya apakah novelnya Kong Wen bisa mengubah kenyataan. Kong Wen tersenyum, pertanyaan macam apa itu? Tapi Kong Wen percaya kalau di dunia novel dan manusia itu ada di suatu tempat dan mereka sama seperti kita. Kong Wen bingung bagaimana cara menyelamatkan Kong Wen dan Juji di dalam novel. Guan pun memberikan saran. Ia bertanya bagaimana cara kerja baju jirah yang dipakai Kong Wen dan ia berpihak kepada siapa. Karena Kong Wen tiba-tiba bersemangat, hampir saja Kong Wen terpeleset, beruntung Guan mampu meraih tangannya. Cerita novel pun berlanjut. Si baju jirah keluar dari tubuh Kong Wen dan ia menjelma menjadi monster. Dengan brutalnya si baju jirah itu melumat habis musuh-musuhnya. Saat si baju akan membunuh satu anak yang tersisa, Kong Wen melarangnya dan sepertinya si baju ini ada di dalam kendali Kong Wen. Si baju tak berdaya, tubuhnya patuh dengan perintah Kong Wen. Sebelum-sebelumnya ia tidak pernah merasakan seperti ini. Mungkin ada hal lain di dalam darah Kong Wen yang dihisap oleh si baju dan membuatnya ada di dalam kendali Kong Wen. Lalu si baju jirah pun kembali ke tubuh Kong Wen. Di dunia lain, Guan menghubungi Tuling. Ia menghentikan kesepakatan dengannya dan Guan berniat akan membantu Kong Wen menyelesaikan kisahnya. Juji bertanya siapakah Kong Wen yang sebenarnya. Dan Kong Wen menjawab bahwa ia datang ke kota ini untuk membunuh Redmane. Ada sebuah foto di rumah Kong Wen. Guan menanyakan siapa orang yang ada di foto ini. Jadi ayahnya Kong Wen dan Limu dulunya adalah teman semasa di sekolah medis. Mereka berdua pun mendirikan perusahaan dan suatu ketika mereka mengalami kecelakaan yang membuat ayahnya Kong Wen meninggal. Tuling yang mendengar hal ini ia langsung bertanya kepada Limu. Dan ternyata itu memang benar. Tuling telah dibohongi oleh Limu demi bisa membunuh Kong Wen. Dengan gerak cepat, Limu menyuruh anak buahnya untuk meringkus Tuling. Mereka juga terus mengawasi Kong Wen dan Guan. Cerita novel berlanjut. Untuk alasan tertentu, para tentara merah tidak berpatroli. Dan hal ini memudahkan Kong Wen dan Juji sampai tiba di istana Redmane dengan mudah. Juji ingin ikut masuk ke dalam istana karena menurut rumor orang-orang yang hilang direkrut oleh Redmane menjadi bala tentaranya. Jadi Juji berharap bisa menemukan orang tuanya di sini. Baru saja mereka masuk ke dalam, mereka dikejutkan oleh ribuan tentara merah yang tertidur.
Rupanya Redmane menakut-nakuti orang karena para tentaranya tertidur di malam hari. Di dunia lain, Guan terus berjaga. Terlihat ada seseorang yang mencurigakan masuk dan dengan segera Guan menghadang mereka berdua. Kong Wen yang sedang menulis tidak tahu kalau Guan sedang kesusahan melawan musuh yang datang. Di sisi lain, si baju jirah menyuruh Kong Wen untuk kembali. Kong Wen memintanya untuk membantu membunuh Redmane, dan jika mereka berhasil, Kong Wen akan melepaskan si baju. Lalu Kong Wen dan Juji tiba di hadapan sebuah patung raksasa. Kong Wen terus berteriak agar Redmane menunjukkan dirinya. Tanpa diduga, si patung yang ada di hadapan mereka ialah si Redmane. Saat musuh Guan terdesak, ia menyuntikkan sesuatu di lengannya, seketika saja kekuatannya bertambah, dan Guan hampir saja mati disiksa olehnya. Beruntung Tuling terbebas dan ia berhasil menyelamatkan Guan. Namun sayang, Tuling harus terluka hingga pada akhirnya Guan gantian membantu Tuling. Redmane tahu kalau Kong Wen adalah anak dari saudara angkatnya yaitu Jiutan. Kong Wen yang tadinya takut ia menjadi marah mengetahui kalau Redmane adalah pembunuh ayahnya. Redmane mengatakan ia akan mengizinkan Kong Wen untuk bertemu dengan ayahnya. Lalu Redmane pergi ke ruangan sebelah. Ia menunjukkan pohon yang menjadi saksi terbunuhnya Jiutan sekaligus menjadi kuburannya. Si Redmane ini dulunya hanyalah manusia biasa dan entah bagaimana caranya sekarang ia menjadi seorang dewa. Tanpa basa-basi, Kong Wen dan si baju jirah menyerang Redmane. Mereka bertiga pun bertempur. Berkali-kali si jirah menyelamatkan Kong Wen dari Redmane. Hingga saat keduanya terdesak, si jirah diremas hingga ia hancur lebur. Kong Wen hampir saja mati. Beruntung Juji memainkan serulingnya. Perhatian Redmane teralihkan kepada Juji. Suara seruling itu membuat Redmane tidak nyaman dan karena hal ini Juji ditelan oleh perut si Redmane. Tiba-tiba Kong Wen di dunia nyata diserang. Guan dan Tuling langsung membawa Kong Wen yang sekarat ke rumah sakit. Di rumah sakit, Limu datang ke ruangan Guan. Sekarang Guan ngeh kalau Limu sengaja melibatkan dirinya untuk membunuh Kong Wen agar pihak polisi tidak mencurigai Limu. Semuanya sudah terencana dan alasan kenapa Guan membunuh Kong Wen agar pihak polisi mencurigai Kong Wen yang telah menculik Juji, dan karakter Juji masuk ke dalam novel itu karena ulah Limu yang telah memalsukan catatan mimpi milik Guan, sehingga catatan itu menginspirasi Kong Wen. Sekarang Tuling berpihak kepada Guan, ia tidak mau menerima perintah lagi dari Limu. Tiba-tiba Guan mempunyai ide untuk melanjutkan novel Kong Wen. Tuling langsung menghajar Limu yang akan menghentikan Guan. Guan sadar ia datang ke sini demi menyelamatkan putrinya. Maka dari itu, di dalam novel ia juga harus menyelamatkan Juji. Kembali ke cerita novel, Kong Wen sudah tidak berdaya. Sementara itu, di dalam perut Redmane, Juji terus memainkan serulingnya. Tiba-tiba si prajurit merah yang merupakan Guan datang menyerang Redmane. Guan menyerang Redmane dengan senjata modern. Pertarungan mereka cukup sengit, hingga Guan terdesak dihajar habis-habisan oleh Redmane. Si baju jirah hidup lagi dan ia bersatu kembali ke tubuh Kong Wen. Saat ada kesempatan, Kong Wen berhasil meraih pedang ayahnya yang tertancap di kening si Redmane. Dengan bekerja sama, Kong Wen dan Guan mampu mengalahkan Redmane dan menyelamatkan Juji. Di dunia nyata, Tuling akan merasa sangat bangga jika mempunyai ayah seperti Guan. Jadi si Tuling ini dibuang oleh kedua orang tuanya. Ketika Guan sedang berdiri di dekat jendela, ia melihat sesuatu, kemudian ia turun ke bawah. Di luar sana ada si bocah yang waktu itu menyanyikan lagu yang suka dinyanyikan oleh Juji, dan ia bersama seorang anak perempuan. Scene kembali ke cerita novel. Guan dan Juji tak menyangka bisa bertemu kembali setelah sekian lama mereka berpisah. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.